Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Jadi, di sini aku mau ngasih sedikit info nih ke kalian tentang apa itu ischialgia. Jadi, ischialgia adalah rasa sakit yang dimulai pada punggung bawah dan menjalar ke tungkai. Kadang-kadang sampai ke kaki. Hmm, Kira-kira apa sih penyebab dari ischialgia itu? Nah, jadi penyebab dari ischialgia itu ketika syaraf ischialdikus terjepit, biasanya karena adanya herniasi diskus di tulang belakang atau karena adanya pertumbuhan berlebih pada tulang atau tulang menonjol pada tulang belakang. Meskipun jarang, saraf ischialdikus juga dapat dikompresi oleh tumor atau rusak oleh penyakit seperti diabetes mellitus. Hmm, Kira-kira faktor risiko dari ischialgia itu apa aja sih? Nah, jadi faktor risiko dari ischialgia itu yang pertama ada usia, yang kedua kegemukan, yang ketiga pekerjaan yang berat, yang keempat itu duduk lama, dan yang kelima diabetes mellitus. Kalau tanda gejalanya kira-kira apa, Mas? Nah, tanda gejala dari ischialgia itu yang pertama itu dia itu ditandai dengan nyeri yang menjalar dari tulang belakang bawah ke bokong dan bagian belakang tingkat. Nah, rasa sakit yang dirasakan bisa sangat bervariasi, mulai dari nyeri ringan hingga sensasi terbakar yang tajam atau rasa sakit yang luar biasa. Terkadang bisa terasa seperti sentakan atau sengatan listrik. Keluhan ini bisa menjadi lebih buruk ketika pasien batuk ataupun bersin. Duduk lama juga dapat memperburuk gejala. Biasanya hanya satu sisi tubuh saja yang mengalami keluhan. Nah, beberapa pasien juga mengalami keluhan mati rasa, kesemutan, atau kelemahan otot di kaki atau kaki yang terkena. Pasien mungkin juga merasakan sakit di salah satu bagian kaki dan mati rasa di bagian yang lain. Nah, bagaimana nih kita tahu kita terkena ischialgia? Nah, jadi ada beberapa pemeriksaan yang dapat membantu menegakkan diagnosisnya nih. Yang pertama itu pemeriksaan ronsen tulang belakang. Yang kedua itu MRI. Yang ketiga itu CT scan. Yang keempat itu elektromiografi atau EMG. Waduh, kalau untuk cara pencegahannya itu bagaimana ya? Nah, ada beberapa upaya nih yang bisa kita lakukan untuk melindungi punggung kita dari masalah kesehatan, yakni berolahraga secara teratur, pertahankan postur yang benar saat kita duduk, dan juga yang terakhir bisa menggunakan mekanika tubuh yang baik. Akan tetapi, jika kita terkena ischialgia, kita tuh gimana? Jadi kita bisa melakukan pengobatan di rumah nih. Jadi yang pertama, kita bisa mengompres dengan air dingin. Jadi kita bisa melakukan selama 20 menit dalam beberapa kali sehari pada bagian yang bermasalah. Nah, bisa menggunakan kompres es yang dibungkus dengan handuk yang bersih. Yang kedua, kompres panas. Setelah 2-3 hari, panaskan area yang sakit dengan handuk hangat atau bantal pemanas. Jika rasa sakit masih terus terasa, cobalah balik kompres hangat dan dingin. Yang ketiga, peregangan. Latihan peregangan untuk pinggung bawah dapat membantu pasien merasa lebih baik dan dapat membantu meredakan penekanan syaraf. Hindari tindakan menyentak, memantul, atau memuntir selama peregangan. Dan cobalah menahan regangan setidaknya selama 30 detik. Yang keempat, obat-obatan yang dijual bebas, misalnya obat penghilang rasa, sakit seperti ibuprofen atau natrium diklofenak. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak sembuh-sembuh gimana, Mas? Nah, kalau misalkan rasa sakitnya itu tidak membaik dengan cara atau tips yang Mas lakukan tadi atau Mas beritahu tadi, itu langsung saja konsultasikan ke dokter terdekat. Nah, meskipun kebanyakan pasien dapat sembuh sepenuhnya dari ischialgia dan seringkali tanpa pengobatan, ischialgia juga dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada saraf permanen. Jadi kalau misalkan kalian mati rasa di kaki yang terkena, kelemahan di kaki yang terkena, hilangnya fungsi usus atau kandung kemih, langsung cari pertolongan medis terdekat.